Berubahnya total, saudara. Total. Nah, setelah sekian lama dengan saya coba berkata, apa kamu nggak ingin kembali ke orang tuamu? Dia nggak jawab. Lalu saya coba tanya orang tuanya, apakah bapak ibu nggak kepingin mengambil anak itu lagi? Mereka berkata, kami sudah gagal. Ternyata Pak Pendeta yang berhasil. Mereka berkata, bawa saja, terserah. Sampai orang yang berkata, kalau toh kami mati dan anak itu nggak tahu, kami nggak akan menyesal. Kami sudah berterima kasih pemerintah mengubah anak itu. Saudara bayangkan. Jadi sampai hari ini sehari itu orang tua nggak pernah ngurus karena dipercayakan sudah. Tapi mereka bangga dan bahagia anak itu sudah berubah. Saudara, lalu saya mulai belajar mengapa hanya karena ada kasih setan itu nggak tahan. Itu pengalaman saya pertama bahwa mengusir setan tanpa ditengking, dibentak dalam nama Yesus. Karena saya belum pernah tahu. Nah, di dalam penelitian itu Roh Kudus tunjukkan kasih itu kudus. Perhatikan ini, kasih itu kudus. Kalau cinta itu lain. Beda toh? Nah, di mana ada kekudusan, setan pasti nggak tahan. Katakan amin. Setelah itu berapa kali dalam pelayanan saya mengusir setan. Jangan tengking kalau setannya memang dablek dan keras kepala. Percuma. Datang dengan kasih dan belas kasihan. Setan nggak akan tahan. Saudara, berapa kali saya ngalami itu? Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu. Nah, Paulus mulai mengambil hati Filemon. Ambil hati bukan? Tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Jadi Paulus tahu Filemon sangat hormat kepada Paulus, sehingga kalau Paulus minta apa saja pasti akan dituruti. Lah Paulus nggak mau seperti itu, seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin, saudara, dari antara ayat ini yang cukup mengharukan hati saya. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Kata sejenak perhatikan. Kalau saudara ingat pelajaran tata bahasa Indonesia, maka ada tata bahasa gaya hiperbol. Nah, dalam surat-surat Paulus paling suka dia menggunakan gaya bahasa hiperbol yang dipertinggi supaya orang itu sadar bahwa itu penting. Sejenak, mungkin untuk itu sejenak dia Onesimus dipisahkan daripadamu. Coba lihat kalimat terakhir ayat 15 ini. Luar biasa. Maka itu besok kalau sudah jadi pemimpin, entah di rumah, entah di perusahaan, entah di kantor pemerintah atau di mana saja, gunakan cara Paulus dalam memimpin. Menghadapi orang sekeras apapun, sesusah apapun, pakai cara kepemimpinan ini. Orang itu disadarkan pelan-pelan. Mungkin sebab itu Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu. Tapi lihat kalimat belakang itu betul-betul nonjoknya kena betul, saudara. Begini kata Paulus, supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama? Wah, ini luar biasa, bukan? Dipisah sejenak supaya diterima selama-lamanya. Ini enggak imbas, ini enggak impas sama sekali sudah. Tapi itulah kekuatan kasih yang luar biasa. Mengerti enggak, saudara? Karena Paulus percaya kalau Onesimus kembali ke majikannya pasti akan senang dan tidak akan membiarkan dia pergi lagi, karena Paulus punya jaminan anak ini sudah berubah karena kuasa firman dan kasih Yesus. Dan aku jamin. Bisa bayangkan kalau saudara seorang kontraktor, lalu saudara bangun rumah dan penyerahan kunci kepada pemilik, saudara beri jaminan, saudara nggak akan rugi kalau lain kali bangun lagi lewat saya. Buktikan nanti rumah ini nggak dipakai berapa lama. Misalnya, Paulus punya jaminan
untuk sebuah runtuhan akan dibangun kembali, dan dia yakin kekuatan firman, salib, dan kasih Yesus itu luar biasa untuk merubah hidup orang. Nah, iman ini harus ada dalam hidup saudara untuk melayani orang. Setuju? Saudara percayakan kuasa firman itu? Nah, kalau ada di antara saudara mendengar saat ini, ternyata saudara adalah reruntuhan itu. Dengarkan baik-baik. Kalau ada di antara saudara, ternyata saudara adalah reruntuhan itu sendiri. Jangan takut, jangan pulang meninggalkan tempat ini tanpa kepastian bahwa saudara bisa dibentuk baru. Reruntuhan sehancur apapun, Tuhan bisa memulihkan saudara. Beri kesempatan. Mungkin selama ini sudah banyak orang berkata, termasuk orang tuamu dan keluargamu sih berkata, orang seperti kamu. Nggak mungkin. Saya orang Surabaya. Kami orang Surabaya punya istilah. Ya, mudah-mudahan ngerti kalau saya pakai istilah. Kalau kami ketemu orang rusak, wih rusaknya luar biasa, maka kami punya berkata begini, dasar Mbak Bajul Bapak Ekadal. Itu bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Tahu kata itu? Mbak itu kakeknya itu buaya, bapaknya komodo. Lah anaknya apa ini? Bisa ngerti itu istilah orang Surabaya? Kasar sekali. Ternyata walaupun kakeknya buaya, bapaknya komodo, anak dan cucunya bisa berubah dalam kasih Kristus. Sudah, kok nggak ada yang ngamen, diam semua. Betul? Bisa berubah. Itulah kekuatan kasih yang luar biasa. Itu sebabnya dunia sangat ingin bukti kekuatan kasih ini. Sebab kasih itu nggak ada di mana-mana kecuali dalam Yesus Tuhan kita. Satu-satunya buku di dunia. Saudara pernah tahu nggak bahwa sejak ditemukan mesin cetak oleh seorang padri, pastor namanya Gutenberg di kota Mainz, Jerman, tahun 1560 berapa saya lupa. Sejak hari itu sampai hari ini sudah lebih 4 juta judul buku yang pernah dicetak dan ditulis oleh manusia. 4 juta judul, bukan 4 juta buku, beda. Ini judulnya. Nah, dari 4 juta judul buku yang pernah ditulis oleh manusia, hanya satu buku yang namanya Alkitab, yang di dalamnya ada kata Tuhan itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menuliskan apa itu kasih, di mana itu kasih, siapa itu kasih. Lagi sekali, kalau cinta banyak, bedakan itu lagi sekali. Maka itu kalau kekristenan mampu menyatakan yang satu ini, percayalah, gereja tidak perlu mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk penginjilan, tidak perlu. Gereja tidak perlu buat seminar-seminar misi, rapat-rapat misi untuk menjangkau suku-suku. Tidak ada gunanya. Cukup dengan kekuatan kasih ini, semua orang akan tertarik. Sebab kasih adalah kebutuhan pokok manusia, sudah. Bukan makan, bukan minum, bukan pakaian, bukan rumah, tapi kasih sayang. Saudara, sudah 20 tahun terakhir ini para ahli anak-anak sedunia menemukan satu bukti. Ternyata kalau ada seorang bayi yang lahir, diberi susu yang termahal, diberi pakaian yang termahal, diberi perawatan, sabun mandi semua yang termahal, tetapi sejak dia lahir sampai sebelum umur 1 tahun, bayi itu tidak pernah disentuh dengan tangan, dia akan mati. Kaget waktu saya baca jurnal tentang anak-anak mati. Iya. Lalu diuraikan oleh para ahli, ternyata ketika seorang bayi, beda dengan kita kalau sudah dewasa lain, seorang bayi yang baru jadi manusia dalam kelahiran itu sangat memerlukan sentuhan tangan, membuat sarafnya, membuat nalurinya itu berkembang semuanya. Luar biasa. Ada kasih, apalagi kalau bayi itu dipeluk dalam gendong. Saudara, ajaib sekali. Saya suka meneliti, saya cari sebabnya terus. Bertahun-tahun saudara saya mencari sebab.
Perhatikan, nah dari jurnal itu sudah dapat jawaban.